Dengan membawa berbagai pernak-pernik, ribuan umat muslim berjalan kaki dari kawasan Masjid Agung Al-Ala dan berkeliling di kawasan kota Gianyar. Diketahui, para peserta ini berasal dari seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Gianyar, Bali. Pawai takbiran ini pun menyita perhatian masyarakat yang tengah beraktivitas di kawasan jalanan kota Gianyar. Sementara itu, dengan dilaksanakannya pawai malam takbiran keliling ini, jalanan di kawasan kota Gianyar ditutup untuk sementara. Sementara itu di kota Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua, meski sempat diguyur hujan, umat muslim antusias menggelar pawai takbiran Idul Adha pada Minggu malam. Pawai takbir Idul Adha yang dimulai dari depan Masjid Agung Darussalam ini diikuti oleh masing-masing perwakilan dari seluruh masjid di Kabupaten Kepulauan Yapen. Untuk mengamankan situasi takbiran Idul Adha, puluhan personil Polres Kepulauan Yapen dikerahkan. Tim Liputan iNews melaporkan. Halo, selamat pagi pemirsa. Selamat datang di iNews Today. Selamat pagi, Sila. Selamat pagi, Bre. Ini iNews Today spesial gitu ya, karena spesial Idul Adha. Dan ini pertama-tama kita mau ngucapin selamat Idul Adha buat para kaum muslimin di seluruh dunia hari ini gitu ya. Bre, kurban nggak? Kurban dong, tapi saya nggak menikmati kurbannya karena kurbannya di kampung halaman. Oh gitu, jadi di sini diserahkan ke orang-orang yang membutuhkan. Betul. Gitu ya. Kalau tapi jangan, aku juga kurban sama, tapi jangan kurban perasaan ya, Bre. Tiap hari. Ya. Tiap hari. Nggak usah dikurban lagi di hari spesial, setiap hari kita udah kurban perasaan. Oke, tapi jangan curhat di hari lebaran gini, karena senang sekali kami kembali hadir selama satu setengah jam ke depan untuk memberikan berbagai informasi penting, menarik dan inspiratif untuk Anda. Ya, kami juga akan hadirkan informasi terkini terkait perayaan Idul Adha 1445 Hijriah dari berbagai daerah. Bersama saya Bre Baratenaya. Dan saya Fazilah Khairunisa, inilah iNews Today spesial Idul Adha selengkapnya. Pemirsa, 2 ekor sapi ditemukan lepas dan mengamuk di Jakarta Timur. Nah, lepasnya kedua sapi ini bahkan hampir menyebabkan kecelakaan pengguna jalan. Warga sempat dihebohkan dengan temuan sapi yang terlepas dan mengamuk di Jalan Raya Pondok Gede Cipayung, Jakarta Timur pada Minggu pagi. Sapi yang terlepas ini hampir menabrak pengguna sepeda motor dan membahayakan pengguna jalan lainnya. Dan sapi ini juga sempat memasuki pekarangan gedung perkantoran. Petugas Sudin Damkar Jakarta Timur akhirnya membantu proses evakuasi sapi yang lepas tersebut. Petugas kemudian mengikat sapi tersebut ke tiang listrik dan akhirnya dievakuasi ke mobil pick-up untuk dibawa kembali ke masjid. Sementara itu, 1 ekor sapi berbobot lebih dari 300 kg lepas dan mengamuk di Jalan Kayu Manis 6, Matraman, Jakarta Timur. Sapi tersebut kabur ketika digiring menuju tempat penampungan hewan kurban. Sapi pun berlari tanpa arah dan berhasil diamankan warga. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Nah, Bre, kalau misalnya tadi ada sapi kabur gitu ya, atau sapi lepas, sekarang ada seekor sapi kurban yang terperosok ke dalam sumur sedalam 12 meter di Makassar, Sulawesi Selatan. Ya, petugas menurunkan alat khusus agar bisa mengangkat sapi ke permukaan. Terus. Tetap pasti mengamuk. Tidak mungkin tidak mengamuk. Belasan personil pemadam kebakaran berupaya mengangkat seekor sapi dari dalam sumur tua di Makassar, Sulawesi Selatan. Sistem lebih sabar.
Sapi yang hendak dikurbankan ini terperosok ke dalam sumur sedalam 12 meter ketika berusaha kabur karena lepas dari ikatan. Untuk mengevakuasi sapi, personil damkar turun ke dalam sumur menggunakan alat bantu oksigen. Lagi, nih, mana kok? Tarik itu, tarik kenapa tidak? Selama 1 jam, petugas berupaya menarik sapi dengan tali dan troli. Upaya evakuasi berhasil, namun karena lama terjebak di dalam sumur yang sempit, sapi diangkat dalam kondisi lemas. Katanya sapinya sudah dari sore hari sebelum maghrib itu sapinya jatuh ke situ. Katanya ngamuk, talinya ikatannya lepas, dia lari. Kebetulan di sumur itu tadi ada ini sumur tua dia, sudah tidak dipakai, jadi dia ditutup pakai papan. Nah, dia berdiri di situ, papannya rapuh, patah, jatuhlah dia. Sapi kurban kemudian diperiksa kesehatan oleh petugas sebelum dikurbankan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nur, iNews melaporkan. Nah ini Bre, sapi-sapi ini mungkin stres gitu ya karena interaksi dengan banyak orang gitu atau dengan banyak binatang lainnya, terus stres, dia merasa terancam jadinya kabur sampai ada yang terperosok ke sumur. Tapi untung masih hidup Zil. Kalau misalnya nggak selamat tuh itu kerbau sapinya tadi ya nggak jadi kurban hari ini. Jadi nggak jadi dipotong deh. Iya, nah tapi juga cuman sapinya atau kerbaunya aja yang harus hati-hati, orangnya juga harus hati-hati nih ya, karena kejadian di Kabupaten Pelalawan Riau ini dikejar, bahkan diseruduk sapi kurban yang mengamuk. Sapi kurban juga menyerang seorang bocah yang ada di lokasi. Panitia kurban Masjid Jainatul Firdaus di Kelurahan Kerinci Timur, Kabupaten Pelalawan Riau berupaya menangkap seekor sapi kurban yang mengamuk. Peristiwa ini terjadi akibat tali sapi terlepas hingga sapi kabur sejauh 4 km. Ketika dikejar, sapi tak berhenti berlari bahkan menyerang warga di sekitarnya. Sapi kurban juga menyerang bocah berusia 5 tahun yang sedang menyaksikan penangkapan. Warga segera membawa korban ke rumah sakit. Beruntung bocah korban diseruduk sapi itu hanya menderita luka memar. Pas itu kan diturunin, mungkin karena ramai anak-anak takut dia lari, udah kita tangkapin, tetap melawan, dia kan lari sampai sini jauh juga berapa kilo ini. Dari mana bang kita nih bang? Dari Masjid Jainatul Firdaus. Jalan Jalan apa gitu pak? Pelita. Iya jalan Pelita. Sapi bisa dijinakkan usai dikepung warga beramai-ramai. Setelah tertangkap, panitia berupaya menenangkan sapi sebelum dikurbankan. Dari Kabupaten Pelalawan Riau, Diki Kurniawan, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo melaksanakan sholat Idul Adha di lapangan Simpang 5, Kota Semarang, Jawa Tengah. Ribuan jemaah dari berbagai wilayah di Semarang dan sekitarnya memenuhi kawasan Simpang 5. Presiden didampingi oleh sejumlah pejabat mulai dari Menteri PUPR, Basuki Hadi Mulyono, dan sejumlah pejabat negara lainnya. Ketua KPU Hasyim Asyari bertindak sebagai khatib sholat Id. Ribuan jemaah dari berbagai wilayah di Semarang dan sekitarnya memenuhi kawasan Simpang 5. Usai sholat, Jokowi menyerahkan hewan kurban sapi berjenis limosin seberat 1,2 ton kepada pihak masjid. Rencananya hewan kurban tersebut akan disembelih pada esok pagi pemirsa dan didistribusikan kepada 650 warga. Sementara itu, Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan Ibu Wuri Ma'ruf Amin melaksanakan sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal. Ma'ruf Amin duduk di barisan depan bersama Wakil Presiden ke-10 dan 12 Republik Indonesia Yusuf Kala dan Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar. Selain itu terlihat juga sejumlah menteri terlihat mulai dari Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono dan juga Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia. Sementara khotib sholat Id yakni Amin Suyitno, Kepala Litbang Kementerian Agama, dengan tema yang diangkat yaitu Semangat Idul Adha, Hadirkan Cinta dan Kepedulian Sosial. Wapres Ma'ruf Amin juga menyerahkan secara langsung sapi kurban berjenis limosin dengan berat sekitar 1,1 ton. Yang semua kami harapkan dan kami panjatkan. Izinkan kami terus berharap untuk bisa dekat kepada Allah, berusaha untuk kita mendekatkan diri pada Allah. Salah satunya dengan menyembelih korban.
Jadi kalau ada yang ingin dekat kepada Allah, berkorbanlah. Harinya masih ada ini. Hari ini, besok, dan lusa. Dan ini pelajaran penting buat kita untuk bersolidaritas sosial. Ya, simbol sebenarnya itu menyembelih korban itu simbol saja. Tetapi dalam arti lebih luas kita sebenarnya bukan hanya menyembelih korban, tapi memberikan sesuatu untuk kepentingan banyak orang. Berkorban tenaga, berkorban pikiran, berkorban harta, bahkan kadang korban perasaan juga. Ya, korban perasaan pun juga korban. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini dari lokasi perayaan Idul Adha, Presiden Jokowi dan Presiden terpilih Prabowo Subianto, kita telah bergabung bersama dengan rekan Yasmin Atania di lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang, Jawa Tengah, dan rekan Irfan Hardiansyah di kediaman Prabowo Subianto. Ya, selamat pagi Yasmin dan juga Irfan. Kita akan ke Yasmin dulu ya. Yasmin di Semarang, bagaimana Yasmin situasi di sana? Selamat siang Bremana, Zila dan juga pemirsa. Pelaksanaan sholat Idul Adha 1445 Hijriah di kawasan Simpang 5 Semarang, Jawa Tengah berlangsung hikmat dan juga lancar. Tidak hanya diikuti oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo beserta sang istri Ibu Iriana Joko Widodo, namun juga terdapat sejumlah pejabat lain seperti Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, kemudian juga para pejabat Forkopimda dari Provinsi Jawa Tengah. Kemudian juga tadi ribuan masyarakat Semarang turut serta hadir di kawasan Simpang 5 ini untuk mengikuti sholat Idul Adha 1445 Hijriah. Usai melaksanakan sholat Idul Adha, Presiden Joko Widodo ini langsung bergegas atau berjalan kaki menuju ke tempat saya melaporkan saat ini di kawasan Masjid Baitur Rahman Semarang, yang mana tadi Presiden Joko Widodo menyerahkan hewan kurban yakni sapi jenis limosin seberat 1,2 ton ke pihak panitia masjid ini. Tadi berdasarkan informasi yang kami terima dari pihak masjid, untuk sapi itu sendiri baru akan disembelih esok hari, besok pagi, dan diperkirakan akan menghasilkan menjadi 650 bungkus untuk dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Untuk saat ini Presiden Jokowi sendiri telah bertolak ke kawasan Tambak Lorong di Semarang untuk melakukan peresmian tambak laut. Kembali ke studio. Baik, dari Yasmin kita menuju ke rekan Irfan Hardiansyah di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Selamat pagi Irfan, bagaimana nih bagaimana prosesi sholat Idul Adha yang dilakukan oleh Prabowo dan sekarang agenda Pak Prabowo apa? Baik, terima kasih Bre, Zila dan juga pemirsa. Untuk agenda Presiden terpilih Prabowo Subianto pagi tadi melakukan sholat Idul Adha berjamaah bersama warga sekitar kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Dan dari pantauan kami, ini warga sekitar yang melakukan sholat Idul Adha di kediaman Prabowo mulai berdatangan sejak pukul 5.30 pagi tadi. Dan untuk pelaksanaan sholat Id sendiri sudah digelar pukul 7 pagi, namun untuk kegiatan sholat Id tertutup untuk media. Dan berdasarkan informasi yang kami dapatkan, untuk momen Idul Adha tahun ini Prabowo Subianto berkurban sebanyak 145 ekor sapi yang tersebar di sejumlah wilayah. Kemudian sebanyak 89 ekor sapi didistribusikan ke ulama, kemudian Habib, organisasi Islam, pesantren, dan juga Dewan Kemakmuran Masjid atau DKM. Sementara untuk di kediamannya di Hambalang, Prabowo membagikan 38 ekor sapi yang nantinya akan dibagikan kepada warga di sekitar kediaman Prabowo di Babakan Madang, Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Dan Bre, juga pemirsa, ini tepat di belakang kami ini merupakan beberapa ekor sapi jenis limosin yang sudah disiapkan untuk nantinya dibagikan kepada beberapa desa yang berada di wilayah Hambalang, dan nantinya akan dibagikan per RW ini diberikan 1 ekor sapi. Sementara demikian Bre, Zila.
Baik, terima kasih Irfan Ardiansyah melaporkan dari Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Tadi juga ada Yasmin yang melaporkan dari Simpang 5 Semarang, Jawa Tengah. Dan kita akan tunggu bagaimana nanti prosesi pembagian kurbannya gitu ya. Terima kasih teman-teman, selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, Idul Adha tahun ini Presiden Jokowi berkurban sebanyak 68 ekor sapi di seluruh masjid di Indonesia. Jangan kemana-mana, iNews Today akan segera kembali. Kembali di iNews Today spesial Idul Adha, pemirsa, seekor sapi jenis simental seberat 1 ton lebih di Subang, Jawa Barat dipilih Presiden Joko Widodo untuk hewan kurban Idul Adha tahun ini. Peternak mengaku bangga dan bersyukur sapi terbesarnya dibeli oleh Presiden Jokowi. Peternak sapi di Desa Kasomalang Kulon, Kecamatan Kasomalang, Kabupaten Subang, Jawa Barat tidak menyangka sapinya dibeli oleh Presiden Jokowi. Sapi tersebut akan dijadikan salah satu hewan kurban oleh Presiden Jokowi saat Idul Adha tahun ini. Pengurus ternak kelompok Cinta Peternak KCP Farm ini memang memiliki cara khusus dalam perawatan sapi sehingga memiliki bobot yang lebih berat dari biasanya. Sapi bernama Alien ini memiliki bobot 1 ton 80 kg. Alien adalah sapi jantan jenis simental berusia 4 tahun setengah. Sebelum dipilih, kondisi sapi telah diperiksa oleh Dinas Kesehatan Hewan Jawa Barat. Kalau perasaan mungkin kami selaku peternak bahagia, Pak. Walaupun memang ada percaya dan tidak percaya sebetulnya. Karena mungkin ini yang kedua kali kita menerima keberkahan dari keberadaan Pak Presiden Jokowi ini, sehingga kita terpilih, sapi kita ya, bukan kitanya, sapi kita terpilih untuk menjadi kurban yang akan datang. Hingga saat ini, sapi simental masih menjalani pemeliharaan dan perawatan khusus di kandang milik peternak. Sapi akan dibawa ke Istana Presiden pada 2 hari jelang Hari Raya Idul Adha nanti. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Haryawan Juanda, iNews melaporkan. Pemirsa, 68 sapi kurban Presiden Joko Widodo diserahkan ke 38 provinsi. Di antaranya sapi kurban seberat 1 ton di Masjid Al-Akbar Surabaya dan sapi 1,5 ton yang diberi nama Si Peton di Padang Panjang, Sumatera Barat. Sapi kurban milik Presiden Joko Widodo dikirim ke Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya, Jawa Timur. Sapi kurban Presiden berjenis peranakan ongole seberat 1 ton. Jokowi membeli sapi dari peternak asal Lamongan, Jawa Timur. Keberadaan sapi menjadi tontonan dan hiburan tersendiri bagi warga sekitar. Selain Pak Presiden, di Masjid Al-Akbar ada sapi Gubernur Jawa Timur, kemudian Pak PJ Gubernur, ada Kapolda, kemudian Pangdam. Selain itu juga ada Ibu Hajah Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur periode 2019-2024, juga kurban di Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Hewan kurban yang di Al-Akbar Surabaya insya Allah akan dipotong H+1, tepatnya hari Selasa tanggal 18 Juni tahun 2024 mulai ba'da. Di Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat, Presiden Joko Widodo menyumbang sapi kurban seberat 1,5 ton lebih. Sapi jenis simental diberi nama Peton dan dibeli dari peternak lokal. Sapi berumur 31 bulan ini dibeli melalui petugas dari Dinas Peternakan. Sapi kurban Presiden selanjutnya dibawa ke Masjid Raya Sumatera Barat di Kota Padang untuk dikurbankan. Dari Surabaya dan Kabupaten 50 Kota, Rahmat Ilyasan, Agung Sulistyo, iNews melaporkan. Nah, pemirsa, berkurban tidak sembarang berkurban ya, karena dalam berkurban itu ada kriteria tersendiri bagi hewan kurbannya. Ya, ini mulai dari usia hingga kondisi hewan kurban sudah diatur oleh syariat Islam. Dan berikut syarat-syaratnya. Yang pertama pemirsa, hewan kurban harus cukup umur.
unta berumur minimal 5 tahun, sapi 2 tahun, kambing 1 tahun, dan domba 6 bulan. Kondisi hewan kurban ini harus sehat dan tidak cacat. Hewan yang dikurbankan pun sebaiknya gemuk dan dominan warna putih. Dan tidak hanya itu pemirsa, hewan kurban ini juga ada anjurannya nih Zila ya, yaitu harus bertanduk gitu. Nah, kalau untuk menyembelih hewan kurban ini juga ada tata caranya sendiri, yaitu diantaranya dianjurkan untuk menyembelih hewannya sendiri. Dan alat yang digunakan juga harus tajam. Saat menyembelih unta harus didirikan dan diikat kaki depan kirinya, sementara selain unta dianjurkan untuk dibaringkan di atas badan samping kiri dan menghadap kiblat. Saat menyembelih dilarang untuk menyiksa hewan. Penyembelihan dimulai dengan membaca bismillah dan takbir. Nah, Zila, ngomongin soal hewan kurban, tadi pagi nih Wakil Presiden Maruf Amin sudah menyerahkan sapi kurban atas nama Presiden dan juga Wakil Presiden RI ke Masjid Istiqlal Jakarta. Dan langsung saja untuk mengetahui informasi terkini, kita akan terhubung dengan rekan Camar Henda. Halo Camar, bagaimana kondisi di sana? Kapan rencananya hewan kurban ini akan disembelih? Ya, selamat siang Zila, Bre, dan juga pemirsa. Saat ini saya sudah berada di Masjid Istiqlal dan memantau tadi bagaimana pelaksanaan sholat id pada pukul 7.00 waktu Indonesia Barat. Dan tadi juga telah dilaksanakan proses pemberian ataupun juga proses dari penyerahan hewan kurban secara simbolis dari Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin. Informasi terakhir yang kami dapat bahwa ada lebih dari 60 hewan kurban. Kalau tadi data sampai dengan pukul 8 pagi ada sebanyak 50 sapi dan juga 12 kambing. Namun ternyata ada penambahan, dan untuk mendapatkan informasi tersebut lebih lengkapnya lagi, saya akan berbincang bersama dengan Bapak Abu Hurairah Abdul Salam selaku Ketua Panitia Idul Adha dari Masjid Istiqlal. Assalamualaikum, selamat pagi Pak. Waalaikumsalam, selamat pagi. Baik, Bapak, bagaimana dengan penyerahan hewan kurban yang tadi sudah dilaksanakan oleh Wakil Presiden, Pak? Ini ada 2 hewan kurban, ada sapi simenta dan juga sapi limosin. Ini beratnya sekitar 1,2 ton ya Pak ya? Ya, baik. Jadi sapi hewan kurban dari Bapak Presiden dan Wakil Presiden ini sebenarnya sudah datang pada hari Jumat ya. Cuman tadi baru diserahkan secara resmi oleh Bapak Wakil Presiden selepas sholat Idul Adha. Dan langsung diserahkan kepada Bapak Imam Besar, kemudian diteruskan kepada Panitia Idul Adha. Kemudian informasi mengenai hewan kurban Bapak Presiden ini, untuk Bapak Presiden ini jenis sapinya simental, beratnya 1,2 ton lebih ya. Sementara untuk Bapak Wakil Presiden jenis sapinya ini limosin, beratnya hampir 1,2. Ya, jadi total sekarang sudah berapa Pak? Nah, untuk perolehan hewan kurban di Masjid Istiqlal sampai saat ini kami menerima sapi sebanyak 51 ekor, kemudian kambing masih tetap 12 ekor, dan saya rasa makin sore nanti makin bertambah karena kami akan mengadakan penyembelihan itu besok hari Selasa. Baik. Tadi Imam Besar Masjid Istiqlal Pak Nasruddin Umar juga menyampaikan bahwasanya yang menarik adalah ada 22 sapi yang berasal dari rekan-rekan ataupun juga saudara kita yang non-muslim, termasuk dari katedral ya Pak ya? Sekali. Jadi alhamdulillah memang setiap tahun kami di Masjid Istiqlal selalu mendapatkan hadiah kurban dari saudara-saudara kita yang non-muslim ya, yang setiap tahun memberikan itu adalah romo-romo yang ada di gereja katedral. Kemudian ada beberapa saudara-saudara kita ya dari non-muslim yang lain yang keturunan Tionghoa juga sangat rajin ya, tiap tahun mengirimkan hewan kurbannya untuk hadiah hewan kurban untuk disembelih di Masjid Istiqlal. Tentu ini sangat membahagiakan kita bagaimana hubungan kita, silaturahim kita dengan sesama anak bangsa ini terjalin dengan baik. Pak Bu, untuk pendistribusian yang akan dilakukan esok hari itu seperti apa Pak? Karena informasi terakhir bahwa ini tidak akan ada penumpukan di sini, jadi distribusinya akan dilakukan secara langsung jemput bola begitu ya Pak ya, kepada instansi yang memang sudah terdaftar. Ya, jadi melalui ini saya sampaikan kepada warga masyarakat
untuk distribusi daging hewan kurban di Masjid Istiqlal seperti tahun-tahun sebelumnya, tidak lagi dibagikan secara kupon. Masyarakat datang ke Masjid Istiqlal untuk antri hanya untuk mendapatkan 1 kg daging hewan kurban. Tetapi kami Masjid Istiqlal yang akan mengantarkannya ya ke, terutama yang kami prioritaskan ini adalah masyarakat yang paling dekat dengan Masjid Istiqlal, baik itu komunitas warga, masjid musola, rumah yatim, panti-panti jompo, dan terutamanya rumah-rumah tahfiz Al-Quran. Itu yang kami prioritaskan. Kemudian juga kami menerima proposal permohonan daging hewan kurban itu menurut data yang kami punya itu sudah sekitar 25.000 jiwa yang menanti permohonan hewan kurban dari Masjid Istiqlal. Baik, Pak Abu, terima kasih banyak atas informasinya. Mudah-mudahan besok berjalan dengan lancar untuk proses penyembelihan hewan kurban. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Selamat bertugas kembali. Dan itu dia Zila, perbincangan kami bersama dengan Ketua Panitia dari Idul Adha yang ada di Masjid Istiqlal, dan kita harapkan bahwa besok ini bisa berjalan dengan lancar karena untuk saat ini memang untuk hewan kurban masih ada di RPH. Sementara demikian, Zila. Baik, terima kasih Camar melaporkan langsung dari Masjid Istiqlal Jakarta. Selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan informasi kabar dari saudara-saudara muslim kita yang saat ini sedang melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Ayus Today. Ada masih di Ayus Today spesial Idul Adha pemirsa. Usai menginap di Musdalifah, jemaah haji melakukan lempar jumroh di Mina, Arab Saudi. Lempar jumroh merupakan simbol perlawanan terhadap bisikan setan yang selalu menggoda manusia untuk berbuat keburukan. Ya, itu simbol perlawanan setan ya, Zil, ya. Untuk mengisi atau mempengaruhi untuk berbuat kejahatan gitu ya. Mungkin setiap hari juga Zila, saya digoda setan terus ya, sholatnya tatar. Nah, itu juga salah satu filosofinya gitu ya, gimana kita bisa melawan bisikan setan, tentunya biar kita selalu ada di jalan. Intinya ya menguatkan iman lagi gitu ya. Tapi senang ya Bre, kalau misalnya kita ngelihat jemaah haji, calon haji, maksud kami jemaah haji di Arab sana gitu ya. Jadi pengen hidup ya, pengen ke Tanah Suci gitu ya. Betul. Pengen haji juga, semoga kita nanti insya Allah ada rezekinya, memang kalau sudah dipanggil akan ke sana. Betul, amin. Ya, kita ke informasi berikutnya pemirsa. Jemaah Tarekat Naksabandiyah di Kota Padang, Sumatera Barat ini menetapkan jatuhnya 10 Zulhijjah 1445 Hijriah jatuh pada hari Sabtu 15 Juni. Ratusan jemaah Tarekat Naksabandiyah sudah melaksanakan sholat Id Sabtu pagi. Ratusan jemaah Naksabandiyah di Kelurahan Lubuk Sari, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, Sumatera Barat melaksanakan sholat Idul Adha secara berjamaah di Masjid Jamik pada Sabtu pagi tadi. Pelaksanaan sholat Id digelar secara khusyuk dan hikmat. Penetapan jatuhnya Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah pada hari ini dilakukan berdasarkan penghitungan kalender jemaah Tarekat Naksabandiyah atau dengan sistem hisab munjid, yakni penghitungan dari awal jatuhnya Idul Adha pada tahun lalu, yang diyakini sejak ratusan tahun lalu. Berarti hari ini pelaksanaan sholat Id? Hari ini pelaksanaan sholat Id. Tapi kalau penetapan awalnya ada kalendernya. Berdasarkan kalender? Berdasarkan kalender Naksabandiyah ya? Naksabandiyah. Untuk tahun ini ada berapa ekor sapi? Di mesinnya ada 5. Untuk 4 dari jemaah, 1 dari PT Semen Padang. Kendati kerap berbeda menetapkan Idul Adha dengan pemerintah, namun hal tersebut tidak pernah diperdebatkan oleh para jemaah, karena tradisi ini sudah merupakan ajaran turun-temurun nenek moyang para penganut Tarekat Naksabandiyah. Prosesi penyembelihan hewan kurban dilaksanakan pada Senin pagi, karena ada sebagian warga yang baru melaksanakan sholat Id sesuai dengan himbauan pemerintah. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan.
Nah, memang berbeda kalau Idul Fitri kemarin itu kita barengan sholat idnya gitu kan, begitupun dengan Muhammadiyah gitu kan dan yang lain-lain. Tapi kalau misalnya sekarang Idul Adha ini berbeda karena memang ada beberapa yang mengikuti dengan wukuf di waktu wukuf di Arab Saudi karena kan Betul. duluan gitu. Dan memang untuk jemaah yang tadi dimaksud Naksabandiyah itu memang dari tahun ke tahun itu kita melihatnya memang berbeda gitu Berbeda, ya. benar. Suka duluan atau misalnya tadi kemarin juga saya lihat ada beberapa yang udah sholat id di hari Minggu pagi gitu kan. Tapi yang namanya perbedaan semuanya seharusnya bisa kita singkirkan lah ya. Iya. Yang penting kita sama-sama merayakan Idul Adha. Negatif-negatifnya, iya, yang gitu, penting kan bersama-sama. toleransinya kita sama-sama merayakan Idul Adha ini. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini mengenai Haji 2024 kita akan menyapa rekan Suhud Nur Fadli yang berada di Mina, Makkah, Arab Saudi. Assalamualaikum, selamat pagi waktu Jakarta. Suhud, bagaimana rangkaian ibadah haji saat ini di sana? Waalaikumsalam, selamat pagi waktu Makkah, Arab Saudi, Zila. Dapat saya laporkan langsung dari kawasan Syisyah, Makkah, tepatnya di sekitaran akses terowongan Mina, bahwasanya saat ini jemaah haji sedang melakukan rangkaian ritual lempar jumroh, tepatnya di hari ke-11 bulan Zulhijjah. Di mana setelah kemarin jamaah melakukan lempar jumroh Aqobah, saat ini jamaah sedang melakukan lempar jumroh Ula, Wusta, dan Aqobah. Adapun bagi jamaah haji Indonesia diimbau untuk melakukan lempar jumroh di waktu tengah malam atau sampai dengan pagi hari waktu subuh, setelah itu di waktu siang hari hingga malam hari. Hal ini dikarenakan kondisi jamarat yang ramai dan penuh sesak dengan ribuan jamaah haji dari berbagai negara. Sehingga demi keamanan dan kemaslahatan jemaah haji Indonesia sebaiknya melempar jumroh di waktu-waktu yang sudah disarankan oleh pihak Kementerian Agama. Selain itu juga biar lebih leluasa saat melempar jumroh, diimbau bagi jemaah Indonesia untuk melakukannya di lantai 2 atau lantai 3 Jamarot, Zila. Dan dapat saya laporkan juga bahwasanya nanti untuk jamaah haji Indonesia setelah selesai melakukan lempar jumroh, selanjutnya akan melakukan tawaf ifadah. Baik. Dan sebelum meninggalkan kota Mekah akan melakukan tawaf wada. Seperti itu, Zila dan Bremana. Baik, Suhud, kita tahan dulu karena ada satu narasumber yang juga akan bergabung di sambungan Zoom di iNews Today hari ini. Silakan. Silakan. Silakan, Ibu. Assalamualaikum, Nak Suhud. Gimana kabarnya? Waalaikumsalam. Alhamdulillah kabar baik, Ibu. Iya. Suhud, apakah mengenal suara ini? Iya, ini adalah salah satu suara yang pertama kali saya dengar begitu saya melihat indahnya dunia ini sekira belasan tahun yang lalu. Seperti itu. Belasan tahun yang lalu. Belasan tahun yang lalu, bukan puluhan tahun yang lalu, tapi belasan tahun yang lalu ya. Bukan, Ya, silakan. belasan tahun yang lalu. Ya, mungkin Ibu ada yang ingin disampaikan kepada Suhud, Ibu. Semoga anak saya ibadahnya lancar, pekerjaannya lancar, bisa kepulang ke tanah ke Indonesia lagi, tidak ada halangan apapun. Semoga sehat, amin amin ya robbal alamin. Amin. Ya, kalau Suhud sendiri ada ini nggak yang ingin disampaikan ke Ibu, kira-kira harus meninggalkan Ibu dan juga mungkin teman-teman kantor juga ya untuk beribadah di Tanah Suci, seperti apa perasaannya? Iya, yang pasti saya bisa sampai di sini sebagai pejuang haji itu juga salah satunya berkat doa ibu saya yang saat ini seorang single parent gitu kan, dan beliau di rumah sehari-harinya melakukan semuanya sendiri, dan itu menginspirasi saya untuk selalu berjuang sampai titik darah penghabisan, termasuk tak pernah berhenti berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dari tempat yang mustajab dan waktu yang mustajab di Tanah Suci ini saya selalu melangitkan doa untuk ibu saya terutama dan juga teman-teman yang ada di MNC Group khususnya, agar selalu diberikan keselamatan dan juga keberkahan rezeki serta bisa segera
menyusul saya untuk dimampukan beribadah ataupun haji ke Tanah Suci, sehingga secara spiritual semakin lengkap seperti itu. Bagi pejuang haji tidak ada kata menyerah untuk selalu berjuang di Tanah Suci, begitu. Bremana. Amin. Bu, ini kan Suhut lagi berjuang gitu ya, di Tanah Suci gitu, selain menjalankan ibadah hajinya juga berjuang gitu. Mungkin ada nggak sempat kekhawatiran gitu Ibu mengenai Suhut di sana? Iya, kemarin saya pamitan ke Safa, saya menangis, nggak bisa tidur sampai 2:30, akhirnya saya sholat. Ya Allah, berikan anak saya kesehatan, semoga bisa pulang ke tanah air kembali. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Semoga Ibu bisa ke sana. Amin. Amin. Baik, Suhut ada lagi yang mau disampaikan kepada Ibunda tercinta? Saya rasa itu saja, dan saya selalu berdoa agar nanti saya dan juga Ibu serta keluarga besar bisa ke Baitullah untuk berziarah di makam Rasulullah dan juga Raudhah, dan memunajatkan doa terbaik untuk semuanya, sehingga bisa bahagia dunia dan akhirat, serta bertemu lagi nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Baik, terima kasih. Terima kasih Ibu Huda dan juga rekan Suhut Nur Fadli yang tadi sudah berbagi cerita dan juga pengalaman, dan semoga rekan Suhut ibadahnya lancar dan semuanya bisa sampai nanti di puncak ibadah haji ya. Terima kasih. Amin. Anies Baswedan pada tahun ini melaksanakan sholat Idul Adha di Masjid Babul Khairat, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Informasi akan hadir usai jeda berikut. Ya, Anda kembali bersama kami di iNews Today spesial Idul Adha. Pemirsa, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melaksanakan sholat Idul Adha di dekat rumahnya di Masjid Babul Khairat, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Anies bersama rombongan keluarga berjalan kaki menuju masjid pagi tadi. Anies dan keluarga kompak mengenakan kemeja senada berwarna coklat muda. Dan sebelum sholat, Anies sempat mengantarkan ibunda menuju tempat jamaah wanita. Rencananya Anies dan keluarga juga melakukan prosesi kurban di masjid yang sama. Pemirsa, Hari Raya Idul Adha membawa berkah bagi penjual peralatan sate seperti di Bojonegoro, Jawa Timur. Ya, pedagang meraup keuntungan tidak hanya dari penjualan tusuk sate, tapi juga arang hingga kipas bambu. Hari Raya Idul Adha menjadi momen paling dinanti pedagang peralatan sate. Seperti di Bojonegoro, Jawa Timur, warga beramai-ramai membeli tusuk sate, arang, hingga tungku arang. Sejak pagi hari, mereka telah mendatangi toko peralatan sate ini agar tidak kehabisan. Apa jenenge iki? Alat bakar ini ya? Iya, alat bakar. Ini buat apa Pak nanti? Oh, nyate-nyate. Buat persiapan bakar-bakar ya? Iya, bakar-bakar, bakar jagung, bakar rokok. Selama persiapan perayaan Idul Adha, penjualan peralatan sate meningkat dibandingkan hari biasa. Damel niki lho. Kurang lebih ya berapa? 20 sak. 20 sak ya. Itu menjelang Idul Adha ini ya? Iya. Kalau sebelum hari-hari biasa? Ya normalnya ya 10 sak. Jadi 100%-an ya? Iya. Seluruh peralatan ini nantinya akan digunakan warga untuk membakar sate daging kurban bersama keluarga serta tetangga. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. Pemirsa, penyembelihan hewan kurban dilaksanakan di Masjid Gede, Kauman, Yogyakarta. Dan terdapat 11 sapi serta 21 kambing. Salah satunya sapi kurban milik Sri Sultan Hamengkubuwono X.
Masyarakat Yogyakarta menyaksikan penyembelihan hewan kurban di area dalam Masjid Gede Kauman, Yogyakarta. Salah satu sapi yang dikurbankan adalah milik Sri Sultan Hamengkubuwono X berjenis bengal dengan berat kurang dari 1 ton. Daging kurban akan langsung dibagikan ke masyarakat kurang mampu di wilayah Yogyakarta dan sekitarnya. Tidak berada di area Bapak Ibu yang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Dan kita akan menuju ke Yogyakarta untuk mengetahui informasi terkini perayaan Idul Adha di pelataran Masjid Gede Kauman. Selamat siang Anissa Rizkia. Seperti apa aktivitas di sana sekarang? Apakah masih melakukan pemotongan daging gitu ya? Apakah sudah dibagikan? Ya, Bre dan juga Zila, selamat siang. Kali ini saya berada di area pelataran Masjid Gede Kauman Yogyakarta, di mana pagi tadi tengah dilangsungkan begitu ya sholat Idul Adha di area pelataran. Jumlahnya ini bisa ribuan jamaah memadati sejak pagi tadi, dan siang hari ini memang cukup lengang begitu ya. Masyarakat saat ini sudah mulai kembali ke rumah masing-masing, dan beberapa sohibul begitu ya masih memadati kawasan pelataran dari Masjid Gede Kauman untuk menyaksikan penyembelihan hewan kurban. Yang menariknya nih, di belakang saya ini adalah sapi yang diberikan begitu ya, sapi kurban milik Sri Sultan Hamengkubuwono X. Ini merupakan salah satu sapi yang diberikan, ada 4 kabupaten dan 1 kota. Ini adalah masjid yang dipilih salah satunya oleh Sri Sultan Hamengkubuwono untuk memberikan sapi kurbannya. Nah, saya akan bertanya langsung nih dengan ketua panitia di sini. Halo Mas Dani, boleh disampaikan begitu ya. Ini berarti setiap tahunnya Sri Sultan Hamengkubuwono X selalu memberikan sapinya ke Masjid Gede Kauman, dan bisa disampaikan nih berapa ton dan juga jenisnya apa? Oh ya, terima kasih ya Mbak ya. Untuk memang setiap tahun dari Gubernur DIY, yaitu dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 memang menghibahkan sapinya kepada Masjid Gede Kauman ini untuk bisa dikelola oleh panitia ini dan dibagikan kepada orang yang berhak, seperti itu Mbak. Ya. Kalau jenis sapinya ini jenis sapi benggala. Kalau beratnya ya kurang lebih sekitar 700 kiloan lah, belum nyampe 1 ton mungkin, seperti itu ya. Oke. Nah, untuk proses penyaluran hewan kurbannya ini nantinya akan dibagikan apakah hanya warga sekitar atau ke seluruh penjuru yang ada di daerah istimewa Yogyakarta ini? Oh ya, kami dari pimpinan Muhammadiyah Ranting Kauman yang melaksanakan tugas kepanitiaan ini ya. Untuk pendistribusian daging kurban kita menerima cukup banyak proposal dari beberapa kabupaten di DIY dan juga kabupaten di perbatasan dengan DIY. Kurang lebih ya sekitar tahun ini sekitar 130 proposal. Ya mungkin yang kita bisa berikan sekitar 90% bisa kita berikan. Nanti akan kita seleksi, dan bagi yang proposal yang kita layak menerima akan kita WA kontak personnya supaya untuk mengambil ke sini, seperti itu. Dan mungkin untuk warga kita gini, jadi setiap ketua RT itu memberikan data nama-nama yang dianggap warganya layak untuk menerima. Baik, terima kasih Mas Dani atas waktunya. Itu tadi memang sudah dipilih ya sebelumnya, karena memang tidak ada pembagian kupon untuk pembagian daging hewan kurban yang ada di Masjid Gede Kauman Yogyakarta. Yang menariknya nih Zila dan Bre, bagi masyarakat begitu yang kurang mampu, di sini juga ada gerakan memasak daging kurban secara gratis nih. Jadi bagi Anda begitu warga masyarakat Yogyakarta yang hendak ingin membawa daging kurbannya dengan bentuk masakan, bisa datang ke Masjid Gede Kauman Yogyakarta. Demikian laporan sementara dari Masjid Gede Kauman. Saya kembalikan kepada Bre dan juga Zila. Baik, terima kasih Anissa Rizkia melaporkan langsung dari Masjid Gede Kauman Yogyakarta. Selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, usai melaksanakan sholat Id, mantan Menko Polhukam Mahfud MD langsung menyaksikan proses penyerahan hewan kurban di Masjid Al Markas Makassar, Sulawesi Selatan.
Mahfud yang sebelumnya bertindak sebagai khatib sholat Idul Adha juga menyempatkan diri untuk silaturahmi dengan jemaah. Setelahnya, Mahfud menyaksikan penyerahan sapi kurban dari penjabat Gubernur Sulawesi Selatan kepada panitia kurban. Salah satu sapi yang diserahkan adalah milik Yusuf Kala, mantan Wakil Presiden Indonesia. Daging kurban rencananya akan diberikan kepada 1.200 warga yang membutuhkan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kini kita akan simak informasi terkini dari Makassar. Sudah terhubung bersama kami ada rekan Nana Jamal di Masjid Al-Markas Al-Islami Makassar. Selamat pagi, Nana. Seperti apa nih kondisi terkini di sana? Aktivitasnya apakah sudah dibagikan daging kurbannya? Sheila, selamat Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah. Saat ini saya sedang berada di halaman belakang dari Masjid Al-Markas Al-Islami, di mana sejak pukul 9 lebih tadi sudah dilaksanakan persiapan untuk melakukan pemotongan hewan kurban yang tentunya terlebih dahulu diawali dengan prosesi serah terima hewan kurban oleh pemberi dan juga panitia pemotongan hewan kurban, yang pada pagi hari tadi juga sempat dipantau atau disaksikan langsung oleh Prof. Mahfud MD yang berkesempatan untuk memberikan khutbahnya di pelaksanaan Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah kali ini di Masjid Al-Markas Al-Islami. Dan disampaikan juga bahwa pada prosesi pemotongan hewan kali ini ada sebanyak 25 ekor sapi dan juga 6 ekor kambing yang disumbangkan oleh masyarakat ataupun jamaah, di mana dari sapi-sapi ini sendiri diantaranya ada sapi milik Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Yusuf Kala, dan juga ada sapi dari penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Wali Kota Makassar, Kapolda Sulawesi Selatan, serta dari Rektor Universitas Hasanuddin. Dan sebanyak 1.200 kupon juga sudah disiapkan untuk dibagi-bagikan kepada masyarakat ataupun juga warga yang dipilih seperti itu. Dan terlihat juga sudah banyak masyarakat ataupun warga yang mendapatkan kupon ini sudah antre sejak tadi dan dibagikan secara tertib oleh panitia pemotongan hewan kurban. Bre dan Sheila, juga kami informasikan bahwa prosesi penyembelihan ini masih terus berlangsung, yang tidak hanya dilaksanakan oleh tim panitia pemotongan hewan kurban, tetapi juga dipantau langsung oleh tim dari pemerintah Kota Makassar untuk menyaksikan bagaimana prosesi pemotongan hewan kurban yang ada di masing-masing wilayah. Demikian yang dapat kami sampaikan dari Makassar, Sulawesi Selatan. Kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Nana Jamal atas laporan Anda langsung dari Makassar, Sulawesi Selatan. Selamat bertugas kembali. Nah, pemirsa, saudara-saudara kita di Gaza merayakan Idul Adha di atas puing-puing dan kehilangan kerabat mereka akibat genosida Israel. Jangan beranjak, Ayu sudah akan segera kembali. Pemirsa, kita akan menuju Gaza Selatan untuk mengetahui informasi terkini terkait perayaan Idul Adha di Gaza, dan sudah bergabung bersama kami relawan Mercy Fikri Rafiul Haq di Kota Rafah. Halo Mas Fikri, selamat Hari Raya Idul Adha. Mas Fikri, bagaimana perayaan Idul Adha di sana? Apa saja kegiatan para relawan, Mas? Ya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi waktu Gaza, Mas Pri dan juga Mbak Zila. Memang masyarakat jalur Gaza melaksanakan sholat Idul Adha itu pada hari Ahad tanggal 16 Juni 2024 kemarin. Dan memang yang berbeda dari Idul Adha kali ini adalah masyarakat hanya bisa melaksanakan sholat Idul Adha tanpa mereka bisa menyembelih hewan kurban, karena memang ketersediaannya
hewan-hewan kurban yang ada di jalur Gaza akibat blokade yang dilakukan oleh pihak Israel, terutama pada serangan darat Senin 6 Mei lalu, sehingga menyebabkan border Rafah tertutup sampai hari ini dan tidak bisa memasukkan jalur bantuan-bantuan pun sangat sulit untuk memasukkan truk-truk bantuan ataupun bahan-bahan logistik ataupun bahan obat-obat atau yang lainnya, sehingga menyebabkan masyarakat juga sangat kelaparan saat ini, terutama yang ada di Gaza Utara, di mana terdapat 37 orang yang meninggal akibat dehidrasi dan juga malnutrisi dan juga gizi buruk, sehingga yang lebih parah adalah sebagian besar mereka adalah anak-anak. Dan memang pada hari raya mereka tidak bisa berkumpul dengan sanak keluarga mereka tidak memiliki baju baru, mereka tidak mempunyai juga acara yang khusus untuk mereka lakukan, karena memang ketika mereka setelah melaksanakan sholat Idul Adha, mereka hanya kembali ke tenda-tenda pengungsian, kembali ke sekolah-sekolah pengungsian, tidak ada acara yang khusus, bahkan tidak ada makanan khas Palestina yang biasanya kalau kita di Indonesia itu adalah ketupat ataupun yang lainnya, tapi kalau di Palestina adalah ikan asin, dan tidak ada makanan lebaran yang mereka bisa santap. Bahkan mungkin setelah Idul Adha mereka juga tidak bisa merasakan makanan-makanan karena memang stok bantuan mereka sangat menipis. Bahkan stok bantuan ini adalah stok 1 bulan yang lalu ketika sebelum serangan darat yang dilakukan oleh pihak Israel. Dan di tengah situasi Idul Adha pun memang saat menjelang Idul Adha Israel belum menghentikan serangannya ke jalur Gaza. Pada hari Idul Adha pun Israel juga tidak menghentikan serangan ke jalur Gaza, sehingga ada beberapa kota di jalur Gaza bagian tengah, utara, bahkan selatan menjadi titik-titik penargetan oleh pihak Israel, sehingga total korban sampai saat ini menyentuh angka 37.000 lebih, sedangkan yang meninggal dan juga korban luka-luka menyentuh angka 83.000 lebih jiwa. Baik, Mas Fikri, kita doakan semoga jalur di sana dibuka untuk bantuan sehingga warga di Gaza juga bisa sama-sama merayakan Idul Adha dan juga sama-sama agar mereka juga tidak kelaparan lagi dan bisa hidup dengan lebih layak ya. Dan pasti kita berharap bahwa perang ini harus segera berakhir. Ya, terima kasih Mas Fikri Rofiul-Haq dari Gaza Selatan telah bergabung bersama kami di iNews Today. Ya, pemirsa jangan beranjak karena iNews Today masih akan kembali usai jeda berikut. Kembali bersama kami, pemirsa, moda transportasi kereta cepat Wush juga menjadi primadona di masa libur panjang. Hingga hari ini terdapat kenaikan jumlah penumpang mencapai 25%. Momen libur panjang Idul Adha pada periode 14 sampai 18 Juni 2024 dimanfaatkan masyarakat untuk berlibur. Salah satunya menggunakan kereta cepat Indonesia-Cina KCIC atau WUS. Kereta cepat WUS menjadi salah satu pilihan masyarakat untuk melakukan perjalanan atau berlibur dengan menghemat waktu serta efisien. Para penumpang mengaku menggunakan kereta cepat lebih nyaman dan cepat sampai dengan durasi 30 menit sudah sampai di tujuan. Pastinya karena lebih cepat ya, lebih hemat waktu, kan cuma setengah jam ya. Kalau lewat tol biasa kan pasti makan waktunya kurang lebih 3 jam ya. So far oke sih. Tadi juga untuk mesin tiketnya juga oke. Sampai sini juga nggak ada rame gimana. Oke sih, aman. Berapa kali menggunakan kereta cepat? Pertama kali. Pada periode liburan ini, KCIC tetap melayani 48 perjalanan dari Jakarta dan dari Padalarang, Jawa Barat dengan kapasitas kursi sebanyak 28.000 kursi penumpang setiap harinya, di mana peningkatan signifikan sudah terjadi hingga 25%. Banyak peningkatan jumlah pengguna jasa itu terjadi sampai dengan 25% ya. Dimana kalau kita melihat dari jumlah tiket yang terjual sampai dengan hari ini, yang sudah terjual untuk keberangkatan di tanggal sejak hari Jumat kemarin, itu tanggal 14 ya, sampai dengan tanggal 18 Juni nanti di hari Selasa, itu sudah sekitar 75.000 terjual sampai dengan saat ini. Dan tentunya jumlah tersebut akan terus meningkat ya, karena memang proses penjualan tiket masih terus berlangsung.
Dan memang kalau kita melihat sendiri perharinya itu peningkatan penumpangnya itu rata-rata mencapai sekitar 20 sampai dengan 25% atau di angka sekitar 18 sampai dengan 20.000 per hari. Dihimbau kepada pengguna jasa kereta cepat Wus untuk datang lebih awal untuk menghindari ketertinggalan serta memperhatikan barang bawaan. Dari Jakarta, Irfan Hardiansyah, Jemi Jasin, iNews melaporkan. Ya pemirsa, pada masa libur panjang perayaan Idul Adha 1445 Hijriah, arus lalu lintas di kawasan wisata Puncak, Bogor, Jawa Barat juga mengalami antrian panjang. Kawasan wisata Puncak masih menjadi destinasi wisata favorit masyarakat Indonesia, khususnya warga Jabodetabek. Sejak Senin pagi, arus lalu lintas di Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat mengalami antrian panjang hingga kawasan Megamendung. Meski demikian, saat lantas Polres Bogor masih belum memberlakukan rekayasa arus lalu lintas berupa one way ataupun satu arah. Namun pada Senin pagi sempat diberlakukan sistem ganjil genap sejak pukul 6 pagi hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan untuk mengetahui informasi suasana libur panjang Idul Adha di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, kami sudah terhubung bersama rekan Wildan Hidayat di sana. Selamat pagi Wildan, seperti apa kondisi lalu lintas di Puncak saat ini? Ya, Ray dan Arya, dan kita pemirsa di rumah perlu diketahui bahwa hari ini tepat perayaan Idul Adha di kawasan wisata Puncak, arus lalu lintas memasuki gerbang tol exit Ciawi atau tepat berada di Simpang Gadok. Seperti terlihat di belakang saya ini, arus lalu lintas sangat cukup padat. Terpantau dari mulai exit tol Ciawi hingga ke Megamendung mengalami kepadatan yang cukup panjang. Namun demikian, tadi pagi sempat diberlakukan rekayasa arus lalu lintas berupa ganjil genap dari pukul 6 pagi hingga pukul 8. Dan hingga saat ini arus lalu lintas menuju Puncak Cisarua masih terpantau seperti di belakang saya ini, yaitu padat merayap. Demikian, Ray dan Alo. Ya. Kalau untuk suasana di sana kan saat ini sudah mulai terlihat padat ya Zila. Apakah ada rencana kira-kira nanti jam berapa dimulai diberlakukan one way-nya? One way-nya. Ya, untuk arus lalu lintas di sini diberlakukan secara situasional. Ketika nanti akan terjadi kepadatan yang memang cukup parah atau stuck di wilayah atas atau berada di wilayah Megamendung, Simpang Gadok, Pasir Angin, serta di kawasan wisata tempat lain seperti Taman Safari dan juga kawasan Gunung Mas, nanti akan diberlakukan rekayasa arus lalu lintas berupa one way dari atas menuju ke bawah atau dari arah Puncak menuju Jakarta. Dan saat ini sepertinya masih diberlakukan dua arah, dari arah Puncak menuju Jakarta dan sebaliknya. Demikian. Baik. Baik, terima kasih Wildan Hidayat melaporkan langsung dari kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali dan selamat liburan ya. Selamat liburan, benar. Dan pemirsa, usai sudah News Today edisi atau News Today spesial Idul Adha hari ini, saya Fazilah Karnisa. Dan saya Brema Natenaya pamit undur diri. Selamat beraktivitas, selamat merayakan Idul Adha buat Anda yang merayakan ya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.